Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Arya Sena Irsyad Fadilah, biasa dipanggil Irsyad. Dan di video ini saya akan menjelaskan 7 teknik fotografi beserta dengan exposure dan juga contohnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam 7 teknik tersebut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu segitiga exposure. Segitiga exposure adalah istilah yang digunakan untuk 3 elemen dasar dari exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Masing-masing elemen ini saling terkait dalam mempengaruhi cahaya yang masuk mencapai sensor kamera untuk merekam foto, di mana yang disebut juga dengan exposure. Baik, kita masuk ke teknik yang pertama. Teknik yang pertama yaitu teknik hyperfocal. Hyperfocal adalah jarak terdekat antara kamera dengan objek yang masih fokus atau tajam ketika fokus lensa berada pada titik tak terhingga. Dengan kata lain, jika fokus lensa berada pada titik tak terhingga, objek-objek yang terletak mulai dari jarak hyperfokus sampai tak terhingga akan tajam. Dan berikut adalah contoh milik saya. Saya gunakan shutter speed 1/80, diafragma 16, dan ISO 8000. Teknik selanjutnya adalah teknik selective focus. Teknik selective focus adalah memfokuskan suatu objek dan dikelilingi subjek yang blur atau buram. Sebagai contoh berikut adalah halte yang saya fokuskan, dan di belakangnya adalah jalan raya, ada mobil-mobil di situ menjadi blur, jadi fokus kepada halte. Nah, saya menggunakan shutter speed 1/80, diafragma 5,6, dan ISO 1000. Di selective focus, objeknya hampir bisa kita gunakan apa saja. Sebagai contoh, bisa orang, bisa menggunakan benda dan sebagainya. Tapi yang di belakang itu sebagai background atau di belakangnya itu tetap menjadi blur atau buram, seperti itu. Teknik selanjutnya adalah teknik blurring. Teknik blurring atau teknik blur adalah jika terdapat 2 buah objek, di mana objek pertama sebagai objek yang akan menjadi titik fokus dan menjadi jelas ketika dipotret, dan objek yang selanjutnya adalah atau objek keduanya adalah objek yang akan menjadi blur. Jadi seperti sebaliknya dari selective focus, blurring itu yang kita fokuskan itu yang berada di belakang atau suatu yang lebih besar daripada objeknya. Sebagai contoh berikut, saya gunakan shutter speed 1,1/5, diafragma 10, dan ISO 1000. Saya ambil foto tersebut tepat di depan halte Gelora Bung Karno, sama seperti foto selective focus yang sebelumnya. Teknik yang selanjutnya adalah teknik panning. Panning adalah suatu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan pada benda yang bergerak. Jadi sebagai contoh, paling sering digunakan itu menggunakan teknik panning itu sebagai contoh berikut: motor yang sedang bergerak, atau mobil, kendaraan yang melintas, orang berlari, dan objek-objek yang sedang bergerak dengan cepat. Jadi seperti kita sedang membekukannya, tetapi tidak blur, kita fokus kepada objek yang kita fokuskan. Jadi blurnya yang ada di belakangnya. Dan foto tersebut saya ambil masih sama di lokasi yang sama, di depan, tepat di depan halte Gelora Bung Karno. Untuk jika teman-teman ingin menggunakan objek lain juga bisa, seperti mobil, bus, sepeda, mungkin orang berlari juga bisa kita menggunakan teknik panning. Dan di
teknik panning saya ini, saya menggunakan shutter speed 1/30, diafragma 5,6 dan ISO 1600. Teknik kelima adalah teknik freezing. Freezing merupakan teknik dalam fotografi untuk membekukan subjek yang sedang bergerak cepat. Saya ambil contoh, ketika ibu saya sedang menyiram tanaman, saya potret, itu airnya seperti terbang atau jadi tidak bergerak atau beku gitu. Contoh lain bisa teman-teman gunakan orang yang sedang melompat atau sedang bermain bolanya yang jadi saat kita potret itu bolanya seperti terbang atau orangnya sedang terbang. Dan tekniknya itu kita harus gunakan shutter speednya 1/125, diafragma 5,6 dan ISO 800. Teknik yang selanjutnya adalah teknik bulb. Teknik bulb adalah salah satu teknik fotografi yang memperlihatkan hasil foto dari cahaya, yang nantinya teknik bulb fotografi ini akan menghasilkan sebuah garis atau gambar yang berbentuk dari sumber cahaya yang kita gunakan. Jadi sebagai contohnya, sebagai berikut adalah contoh gambar dari saya ambil dari atas jalan JPO, masih lokasi yang sama. Saya gunakan shutter speed yang paling rendah, yaitu 14, diafragma 3,2 maksud saya, dan ISO 100. Dan cara menggunakannya itu saya rekomendasikan itu menggunakan tripod gitu, jadi supaya gambarnya menjadi rapi. Dan caranya itu kita tekan sampai sekiranya gambar yang kita mau ambil itu banyak cahaya yang sudah melintas, atau contoh lainnya bisa menggunakan kembang api atau lampu senter. Kita masuk ke teknik yang terakhir atau yang ketujuh, teknik silhouette. Silhouette adalah efek yang dihasilkan dalam fotografi karena adanya perbedaan signifikan antara pantulan cahaya objek utama di bagian depan gambar dengan latar belakangnya. Jadi contohnya itu seperti bayangan gitu, kayak yang saya ambil ini di belakang ini, lokasinya berada di belakang rumah saya di Tanggul dekat pinggir kali. Jadi yang menjadi silhouette-nya itu perumahan juga pepohonan yang ada di sana gitu. Jadi seperti apa ya contohnya ya, backlight gitu. Jadi cahaya yang di belakang dari cahaya, kita ambil dari cahaya matahari yang di belakang. Contoh lainnya bisa menggunakan objek orang atau benda apapun, tapi tetap seperti backlight, seperti backlight. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, silakan komentar di bawah. Dan terima kasih telah menonton.